Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dilanjutkan dengan kajian yang insyaallah juga nanti lanjut dengan salat isya. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat bersilaturahim, dapat bermuajahah dalam satu majlis di satu tempat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, dan tentunya kita berharap, kita berdoa, kita termasuk ke dalam pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir hayat kita, dan kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah setelah beberapa waktu kita dapat kembali bersilaturahim. Malam ini kami diberikan amanah untuk menggantikan Ustaz Munir. Mungkin beliau ada jadwal dingram ini. Oh, ada. Ya. Kebetulan tadi kami juga sore dari rumah Ustadz Asep karena ada agenda, terus tidak direncanakan ternyata hujan. Rencananya mau pulang dulu kemudian ganti pakaian, karena kami pergi dari rumah itu pakai kaos oblong. Ternyata di rumah Ustadz Asep sampai hampir maghrib dan hujan. Akhirnya ke rumah Ustadz Munir tadi sebelum maghrib. Ternyata tidak ada orang. Kami nggak tahu kalau beliau itu di sini. Tapi kan kunci rumah ada di depan, ditaruh di pojok. Jadi kami ini pakaiannya punya beliau semua. Sarung sak pecine. Makanya tadi ketemu loh kok di sini. Jadi kalau pulang dulu mungkin nggak cukup waktunya tadi karena hujan juga. Harus ke asrama mu'alimin kami sekarang pindah kemarin di dekat lapangan Mancasan asrama 6. Nah, sekarang sudah pindah di belakang Muga ke barat, Jalan Sadewo. Jadi berbeda dengan yang kemarin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kebetulan sekarang hari Senin nih, Ahad pagi kemarin kami mengisi kajian di Jalan Lejen Suprapto itu. Jalan yang satu arah nih kalau Pak. Yang polisi tidurnya itu tinggi. Pernah lewat sana nih Pak? Itu kalau nggak pelan-pelan itu. Pelan-pelan aja masih. Oh, luar biasa. Kemarin diminta kebetulan ngisi terkait dengan makna surat Al-Ma'un ya. Karena surat Al-Ma'un ini satu surat yang sangat spesial ya. Meskipun sudah disampaikan beberapa kali, mungkin kita juga sudah beberapa kali mendengarnya, tapi karena ini surat spesial jadi sering diminta untuk mengisi kajian dengan tema itu.
Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas hal yang sama. Semoga bisa menambah hasanah kita terkait pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, khususnya surat Al-Ma'un ya. Meskipun sudah beberapa kali mungkin Bapak Ibu mendapatkan kajian terkait surat Al-Ma'un ini, tapi inilah salah satu keajaiban atau mukjizat dari Al-Quran itu sendiri nih Bapak Ibu, bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang itu mukjizat itu dari segi kebahasaan, dari sekian banyak mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, yang meskipun nabi dan rasul sebelumnya juga mendapatkan kitab suci, kita tahu seperti Taurat, Injil, Zabur. Kalau nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, suhuf, lembaran-lembaran yang tidak sebanyak kitab suci. Tapi kitab suci yang dijadikan mukjizat itu cuma Al-Quran. Jadi kitab suci yang statusnya adalah mukjizat itu hanyalah Al-Quran, yang kemudian begitu banyak sisi kemukjizatan Al-Quran, saking banyaknya dari dulu sampai sekarang para ulama berazam menggali segala sisi dari Al-Quran, tidak ada habisnya. Padahal kita sudah tahu banyak kitab-kitab tafsir yang tebal-tebal itu, tafsir Ibnu Katsir. Itu kami punya terjemahnya di rumah itu 8 jilid. Ada tafsir-tafsir yang lain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir macam-macam. Bahkan ada juga tafsir yang disusun oleh ulama Indonesia. Ada tafsir Al-Azhar dan lain sebagainya. Itu apakah kemudian seluruh kemukjizatan Al-Quran sudah terkuak semua? Ternyata ya tidak, belum. Tahu dari mana belum? Ya kalau kemudian nanti suatu saat ya ada ulama lagi atau para ulama ingin menggali lagi kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa, dari segi uslub, dari segi apapun, itu pasti akan menemukan lagi hal-hal yang baru lagi, menemukan mukjizat demi mukjizat lagi. Karena Al-Quran itu shalih likulli zaman wa makan. Al-Quran itu sesuai, cocok untuk segala zaman dan tempat, kapanpun, dimanapun. Itu salah satu kemukjizatan Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu sudah berhenti turun sejak 1400 tahun yang lalu ya. Ketika Nabi SAW wafat, maka Al-Quran sudah tidak diturunkan lagi. Begitu pula dengan hadis. Dan Al-Quran dan hadis itu adalah tuntunan utama dalam agama Islam, agama kita. Sedangkan kita umat muslim itu, Pak, semakin hari berganti zaman itu semakin berkembang problematikanya, permasalahan hidupnya. Ya. Tapi ketika kita meneropong masalah kehidupan kita dari sudut pandang Al-Quran, itu selalu ada jawabannya. Padahal Al-Quran sudah selesai, berhenti 1400 tahun yang lalu. Kehidupan kita masalahnya semakin banyak, yang kemungkinan dulu itu belum ada masalah ini muncul di kehidupan kita, itu belum ada. Tapi ketika kita mencari tahu jawabannya,
petunjuknya, boleh enggak, halal, haram, mubah, makruh gitu kan. Itu ada di Al-Qur'an, pasti ada. Nah, itulah salah satu kemukjizatan Al-Qur'an. Gimana caranya? Ya, Allah memberi kita bekal akal pikiran, hati nurani itu untuk bisa menggali maksud-maksud yang ada di dalam Al-Qur'an meskipun tidak secara tekstual, tidak secara eksplisit, tidak secara langsung disebutkan. Banyak masalah, Pak. Kalau kita mencari masalah modern tuh banyak. Contoh dalam bidang medis, bayi tabung. Ya, gitu. Bayi tabung itu kira-kira di zaman Nabi sudah ada belum? Belum. Terus kalau nanya bayi tabung itu halal, haram, mubah, makruh, apa sunnah, gimana? Jawabannya di Quran tidak ada. Uhilla lakum, bayi tabung itu enggak ada. Tapi prinsip-prinsip dasarnya ada dalam Al-Quran. Kita yang diminta untuk menggalinya. Sehingga Al-Quran itu tadi soleh likulli zaman wa makan. Nah, kembali lagi intinya jamaah sekalian, mau seberapa kali kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, insya Allah pasti akan ada ilmu yang bisa kita ambil. Termasuk kita kemudian membahas Quran surat Al-Ma'un ini. Ya. Sebelum kita mencoba untuk mendalami dan memahami, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk membaca bersama dulu. Tolong ditirukan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Sadaqallah. Baik, berikut tadi kita membaca bersama Quran surat Al-Ma'un. Quran surat Al-Ma'un ini dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu definisinya adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Jadi surat Al-Ma'un ini turunkan sebelum beliau hijrah. Tempat diturunkannya di Makkah, ya, di kota Makkah. Jumlahnya 7 ayat, ya, sedikit akan tetapi maknanya sangat luar biasa mendalam. Ya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, surat Al-Ma'un ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ini, ya, yang namanya manusia itu adalah
kodratnya itu makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Di sini ada Bapak Ibu yang bisa hidup sendiri? Atau ada nggak sih zaman sekarang itu orang yang hidup sendiri, betul-betul sendiri di tengah hutan misalnya? Kita ini makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, yang selalu membutuhkan peran dan bantuan orang lain, meskipun kita tidak merasa mendapatkan bantuan itu. Contoh nih, ini kita semua memakai pakaian datang ke masjid ini, kira-kira apakah kita menjahit sendiri, Bu? Enggak. Tapi saya jahit sendiri, wong saya tukang jahit. Oh iya betul. Tapi apakah ibu membuat kainnya sendiri? Tidak, saya beli kainnya. Kain itu kan juga dibuat oleh orang lain. Kita makan snack niki nggih, Bapak Ibu makan snack ini, apakah kita bikin sendiri? Ya, mboten. Ada penjual yang membuatnya. Kita tinggal beli, atau kalau sekarang di sini tinggal makan, karena bukan kita yang beli. Monggo sambil dirahapi sih Bapak Ibu. Saya agak iri karena meskipun disediakan tapi nggak bisa makan. Nah, kalau makan sing ngisi pengajian sopo sambil makan. Lah Ibu nggak jelas nanti sambil makan ya Pak. Juga nanti selesai pengajian juga belum tentu bisa dimakan, mau tak bawa pulang dimakan anak paling nanti. Diikhlaskan. Jadi itu menggambarkan bahwa kita itu betul-betul tidak bisa hidup sendiri, Pak. Sama sekali tidak bisa. Bahkan mungkin adalah sekarang mungkin pelosok-pelosok itu yang mungkin orang-orang yang hidup di pelosok, tapi kan pasti juga tidak sebatang kara, pasti juga dengan kelompoknya begitu. Akan tetapi kita ini manusia ini makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, tapi kita ini makhluk yang juga selalu ingin menang sendiri. Itu masalahnya di situ, Pak. Nggih napa mboten? Merasa napa mboten Pak niki selalu pengen menang sendiri? Contonipun ibu-ibu. Tapi semoga bukan ibu-ibu jamaah sini nggih. Belum tak ngomong lho Pak. Ibu-ibu beli sayur di pasar, sering toh Bu? Pasar Legi napa nggih? Yang paling dekat pasar Legi. Nggih, pasar Legi tadi. Saya juga kadang belanja di sana. Nah, itu kalau sedang ngerumuni penjual itu, apalagi di pasar, Mas. Kalau di supermarket mungkin sudah antri gitu nih Pak, sudah ada jalannya. Kasirnya itu nggak mau kalau serobot-serobot tuh nggak mau. Tapi kalau di pasar, masya Allah Bu, sudah lagi di antri, tiba-tiba ada yang datang, ki aku ki tuku lombok siji, bayaran. Ada nggak yang seperti itu? Ada, tapi bukan ibu-ibu di sini. Insya Allah. Gitu aja Bu. Itu contoh kecil dari selalu ingin menang sendiri. Awang udah jelas yang datang terakhir kok malah meskipun ya mentang-mentang belinya cuma dikit ingin didahulukan. Ya kan kasihan yang lain yang sudah dari tadi gitu. Saya merasakan ya meskipun nggak setiap hari karena
diminta belanja. Dan saya itu yang gitu-gitu tuh nggak kuat Pak. Ibu-ibu mungkin kuat nih. Maksudnya dalam arti kalau diserobot itu kuat gitu loh, nggak embatin gitu. Mungkin juga habis nyerobot juga. Kalau saya kok nggak kuat jelas, mending beli di tempat lain yang enggak ini. Tapi semoga sih di sini enggak. Nah itu cuma salah satu saja. Kita manusia itu memang sifat buruk dasarnya itu selalu ingin ya didahulukan. Ya, enggak peduli nanti orang lain dapat apa enggak, ya pokoknya kita dapat. Atau enggak peduli orang lain nanti dapatnya kapan, yang penting kita duluan. Atau keluarga kita duluan. Atau nah itu adalah salah satu sifat buruk yang kemudian harus kita hindari. Kalau kita mau belajar memperhatikan, bahkan justru yang mempraktekkan ajaran Islam untuk tidak menang sendiri, untuk kemudian antri, justru malah orang-orang non muslim ya, di luar negeri sana, di Jepang contohnya. Ya meskipun saya belum pernah ke Jepang ya, katanya gitu. Itu budaya antrinya itu luar biasa ya. Padahal ya tidak pernah pengajian, tidak pernah belajar Al-Quran, tapi bisa menerapkan ya. Nah itu perlu kita contoh yang demikian itu. Nah Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, surat Al-Ma'un ini menyadarkan kita bahwa tidak boleh kita mempunyai sifat selalu ingin menang sendiri. Karena surat Al-Ma'un ini ada sisi-sisi sosialnya yang itu disejajarkan dengan ibadah ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang ajaran Islam itu harus seimbang antara hablum minallah dengan hablum minan nas, yang vertikal dan yang horizontal. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hubungan dengan sesama manusia. Maka sering Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya terkait dengan hubungan kita bersama tetangga itu dikaitkan dengan keimanan. Ya. Rasulullah sampaikan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Orang yang tetangganya itu terganggu ulah tangannya ya. Bayangkan perbuatan sesama manusia tapi dikaitkan dengan keimanan. Nah kan itu luar biasa ya. Jadi bukan masalah yang sepele ya, hablum minan nas itu. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita coba mendalami Quran surat Al-Ma'un ini. Ayat pertama dibuka dengan ayat yang bentuknya pertanyaan. A itu kan huruf istifham, tanda tanya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tanda tanya atau kalimat tanya itu biasanya apa ya. Siapa, bagaimana, apakah. Nah, di sini juga diawali dengan ya A itu harful istifham. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Ad-din bisa diartikan agama, bisa juga diartikan hari akhir atau hari kiamat ya. Ini kalimat tanya, tapi tujuannya bukan untuk cari tahu, atau tujuan atau kalimat tanya bukan karena yang bertanya itu tidak tahu. Kan ini yang nanya kan Allah Ji Pak. Kalau orang nanya kan memang biasanya nggak tahu kan Ji. Tujuan bertanya itu karena tidak tahu. Orang datang ke rumah kita nanya, ngapunten Pak, nggih pun Bapak
pundi nggih. Nah, ini kan karena nggak tahu. Ya. Tapi pertanyaan di sini itu bukan karena Allah tidak tahu. Kan karena yang namanya pertanyaan itu ya lumrahnya untuk cari tahu, tapi ada juga pertanyaan yang memang itu bukan untuk cari tahu. Kadang juga untuk ngetes. Contohnya soal-soal di sekolahan. Gitu. Bapak Ibu guru bikin soal kan bukan karena Bapak Ibu guru mboten ngertos, Pak. Kita ngetes murid-muridnya. Maka Allah kemudian memberikan pertanyaan ini, kemudian Allah berikan jawabannya di ayat-ayat berikutnya. Jadi ayat 1 berbentuk pertanyaan, ayat 2 sampai 7 itu jawaban dari pertanyaan ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari akhir atau tidak percaya dengan hari akhir? Nah, kalau kita mendapatkan pertanyaan itu kan kita jadi kemudian perhatian dengan pertanyaannya. Ya, kadang juga membatin. Yang jelas bukan saya. Kalau ditanya begitu, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Ya, yang jelas bukan saya lah. Batin kita begitu, Ji. Tapi apakah batin kita ini sesuai dengan jawaban yang sebenarnya? Harus dicek, Pak. Harus dicek dengan ayat-ayat setelahnya. Apakah kita termasuk orang-orang yang ternyata melakukan apa yang ada dalam ayat-ayat ini atau tidak? Nah, gitu. Jawaban di ayat yang kedua adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim pertama. Jadi meskipun lisan dia, saya percaya hari kiamat, saya yakin akan datangnya hari kiamat, tapi secara tindakan dia tidak menyantuni anak yatim. Kalau ada anak yatim, dia tidak tergerak hatinya untuk menyantuninya. Nah, kalau di sini dibahasakan yad'u, diindonesiakan sebagai menghardik. Ya. Menghardik itu bisa berarti tidak berusaha untuk ngopeni, padahal dia tahu ya mungkin saudaranya ya, atau bahkan mungkin tetangganya itu ada anak yatim. Yang anak yatim itu betul-betul ya sesuai dengan definisinya belum bisa ngurusi dirinya sendiri, harus dibantu oleh orang lain karena orang tuanya sudah tidak ada, yang tidak bisa ngurusi dirinya sendiri. Ya. Nah, ini kita bisa memahami dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul menempatkan sisi sosial itu di tempat yang tinggi. Ya. Karena menghardik anak yatim, tidak ngurusi anak yatim itu kan salah satu bentuk. Ya. Tapi aslinya itu ada banyak. Ya. Orang-orang lemah itu kan tidak hanya anak yatim, ada fakir miskin, ya, atau yang di masyarakat kita ada janda yang meninggal suaminya, yang sudah sepuh, ya, atau orang-orang difabel, ya, yang kemudian tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Itu juga termasuk orang-orang lemah. Jadi disebutkannya yatim, tapi kemudian juga bisa dimaknai ke yang lain. Dan itu orang-orang yang lemah itu ada di sekitar kita.
Yang kita ini cukup beruntung ya mendapatkan kelebihan-kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelebihan yang Allah berikan itu ada hak-hak dari orang-orang yang membutuhkan itu. Maka di sini kemudian ayat yang kedua ini menjadi patokan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sejak sebelum jadi nabi dan rasul itu dermawannya luar biasa. Beliau jadi nabi dan rasul kan umur 40 tahunan ya. Dan sebelumnya beliau bekerja menjadi pedagang yang kebetulan menikahi juragannya yaitu Siti Khadijah ya. Dan kemudian dikisahkan rumah beliau dengan Siti Khadijah itu setiap hari tidak pernah sepi dari fakir miskin, janda, anak yatim, orang tidak mampu yang membutuhkan. Karena setiap kali mereka orang yang tidak mampu itu ke rumah Nabi, pasti akan diberi, pasti akan dikasih. Nah, itu betapa dermawannya beliau bahkan sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Itu kita bisa mencontoh pada beliau. Kemudian ayat yang ketiga, siapa lagi orang yang dikatakan mendustakan agama atau hari akhir? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kenapa kok ada kalimat menganjurkan memberi makan, tidak langsung tidak memberi makan? Bisa kita katakan artinya itu lawong menganjurkan memberi makan saja nggak mau, apalagi memberi makannya, gitu loh Pak. Kebangetan cuma menganjurkan. Karena kan gini Pak, kita meskipun secara individu itu mungkin tidak terlalu banyak harta kelebihan yang Allah anugerahkan kepada kita, tapi kalau kita ada orang yang mau menganjurkan dalam arti mengkoordinir, mengumpulkan, itu insya Allah bisa jadi banyak dan kemudian bisa memberdayakan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Itulah gunanya baitul mal, gunanya ya organisasi dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita kemudian berinfaknya mungkin secara individual saja, yang mungkin tidak terlalu banyak dampaknya. Tapi ketika ada yang mau mengkoordinir, ya di sini dibahasakan menganjurkan, itu orang yang ya bisa mengkoordinir, bisa mengatur, mengajak, sehingga kemudian orang-orang tergerak yang kemudian mengumpulkan sedikit-sedikit dari rezeki yang dilebihkan oleh Allah kepadanya, yang sedikit-sedikit itu dikumpulkan kemudian akhirnya jadi banyak dan bisa untuk memberdayakan orang-orang yang tidak mampu. Maka di sini dikatakan ya kebangetan, menganjurkan saja tidak mau. Apalagi kalau kita betul-betul tahu, Bapak Ibu, di lingkungan kita ada orang yang betul-betul membutuhkan, tapi kita tutup mata. Nah, itu yang sangat keterlaluan. Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada hal-hal yang kecil saja. Misalnya ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu anha sedang masak sop, masak makanan yang berkuah, disuruh banyakin kuahnya. Untuk apa? Bisa berbagi ke tetangga. Bisa jadi ada tetangga yang memang belum mendapatkan rezeki makanan pada hari itu. Bisa jadi punya nasi tapi tidak punya lauk. Ya, hal-hal yang kecil itu kemudian diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Kemudian ayat berikutnya ini dua ayat ya yang satu rangkaian. Ya. Ini kita memaknainya tidak boleh dipotong. Ya. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, ini kalau dipotong nanti jadi salah paham.
Makanya harus dilanjutkan. Maksudnya celaka itu siapa yang celaka? Ya. Alladzina hum an shalatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ini kalau kita mau baca nyambung bagus, tidak membaca nyambung juga nggak apa-apa, cuma jangan berhenti di tengah-tengah. Maksud nyambung itu kadang ada yang baca fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Jadi tidak ada wakofnya, disambung. Tapi kalau kita mau baca sepenggal juga nggak apa-apa. Fawailul lil musallin. Tapi harus dilanjutkan. Alladzina hum an shalatihim sahun. Tidak boleh fawailul lil musallin. Shadaqallahul azim. Nah, itu nggak boleh. Jangan berhenti di situ. Jadi cuma cara bacanya saja boleh dipotong, tapi harus dilanjutkan. Ayat ini, dua ayat ini ya, terkait dengan keadaan orang-orang yang sholat. Siapa orang-orang yang sholat? Ya kita, Pak. Ayat ini membicarakan kita, karena kita ini adalah orang-orang yang sholat. Orang yang nggak sholat tidak dibahas. Itu udah beda hukumnya. Itu udah beda. Kita yang dibahas di sini adalah orang-orang yang sholat. Jangan sampai kita ini orang sholat tapi lalai dari sholatnya. Lalai dari sholat itu gimana maksudnya? Macam-macam, Pak. Umumnya terkait dengan waktu sholat, ya. Sering kita mendapatkan maksud dari orang yang lalai itu adalah ketika sudah masuk waktu sholat, tidak ada kegiatan apapun yang kemudian menghalangi, tapi tetap leyeh-leyeh sampai akhirnya bablas waktunya. Nah, itu namanya melalaikan. Tapi apakah bentuk melalaikan hanya itu? Tidak, banyak bentuk melalaikan itu. Kita melalaikan, contohnya tidak mempersiapkan sholat dengan sebaik-baiknya. Itu salah satu bentuk lalai. Meskipun beda level dengan lalai yang tadi, tapi tetap melalaikan namanya. Kita kemudian ketika di dalam sholat tidak berusaha untuk konsentrasi, itu juga termasuk lalai. Meskipun kita tidak bisa konsentrasi 100%, Pak. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, adakah yang tidak kepikiran apapun? Ada mboten, Bu? Yang dari takbiratul ihram sampai salam belas enggak kepikiran apapun? Enggak ada kayaknya. Normalnya manusia itu pasti kepikiran, Pak. Segala hal yang tadinya sebelum sholat nggak kepikiran, tiba-tiba ketika sholat juga kepikiran gitu, Pak. Bahkan kadang mungkin kepikiran masa lalu itu, ingat memori masa macam-macam. Nah, orang yang lalai itu contohnya adalah orang yang ketika kepikiran itu dibablaske. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal itu, orang kualitas sholat seseorang itu adalah seberapa banyak dia bisa ingat dan kembali konsentrasi ketika teralihkan. Bukan kemudian betul-betul 100% konsentrasi, itu tidak mungkin, tidak bisa. Tapi gimana ketika dia sedang teralihkan itu bisa kembali. Nanti teralihkan lagi, kembali lagi. Teralihkan lagi, kembali lagi. Semakin banyak kita bisa mengembalikan, semakin tinggi kualitasnya. Jangan apalagi sholat jamaah jadi makmum, rasanya kok tiba-tiba sudah salam saja itu. Ya orang dipikir belas, Pak.
Ayo siapa yang biasanya? Kok tadi baru takbir kok tiba-tiba sudah salam itu. Wah itu tandanya belas ora dipikir. Itu nek makmum, nek sholat sendiri tanda-tandanya. Iki mau wis 2 rakaat apa 3 rakaat. Tapi memang itu juga wajar Pak. Nabi Rasulullah SAW juga pernah lupa. Tapi ya jangan dinormalisasi setiap sholat kok lupa. Nah ini kebangetan. Nah kemudian 2 ayat dikit lagi, alladzina hum yuraun. Nah ini yang level lebih parah lagi. Tadi melalaikan. Kalau ini sudah fundamental. Sholatnya itu riya. Sholatnya itu niatnya tidak karena Allah. Padahal syarat diterimanya ibadah, apapun itu ibadahnya, tidak cuma sholat, itu salah satu yang paling mendasar adalah niat ikhlas karena Allah. Kalau sudah diniatkan bukan karena Allah, ya sekhusyuk apapun tidak akan diterima. Ini dasarnya, ya tidak boleh karena riya. Wa yamnaunal maun, dan ini yang terakhir. Ya, yamnaun itu diartikan orang yang enggan al-maun terhadap barang-barang yang berguna, barang-barang yang sederhana. Al-maun ini jadi nama suratnya nih. Diartikan oleh para ulama sebagai barang-barang sederhana. Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan ya kayak panci, kayak kursi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini level pelit yang paling tinggi Pak. Medit sak medit-meditnya. Membantu tetangga dengan barang-barang yang remeh saja nggak mau Pak. Ada tetangga pinjam gelas nggak ngasih, tetangga pinjam ada anak tetangga pinjam sepeda itu nggak ngasih. Ini yamnaun al-maun, orang yang level pelit meditnya itu sudah keterlaluan. Ya, itulah salah satu dari bentuk orang yang melalaikan hari akhir, melalaikan agama. Nah, semoga Bapak Ibu sekalian kita tidak termasuk kepada orang-orang yang disebutkan dalam Quran surat Al-Maun ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kekeliruan itu dari kami dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haqq astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.